Selanjutnya kita lanjutkan materi polarisasi karena pemantulan. Sebelumnya sudah kita pelajari polarisasi karena penyerapan bahan ya, atau absorpsi selektif. Nah, di sini polarisasi karena pemantulan bisa terjadi kalau cahaya yang tidak terpolarisasi itu mengenai suatu bahan yang berbeda indeks biasnya. Nah, di sini bidang batas ini yang horizontal, yang bagian atas itu zat yang punya indeks bias N1, yang di bawahnya garis horizontal ini suatu zat yang punya indeks bias atau simbolnya N2. Kemudian yang vertikal putus-putus ini garis normalnya. Nah, di sini ada cahaya yang tidak terpolarisasi. Di sini ada simbol titik-titik. Titik-titik itu maksudnya arahnya keluar masuk ya, keluar masuk, dan arahnya juga ke sini. Ini mengikuti panah juga. Jadi saat mengenai bidang batas ini ada cahaya yang terpolarisasi dan ada cahaya yang terpolarisasi sebagian. Antara garis normal dengan sinar atau cahaya yang datang ini simbolnya theta I, inisial sudut datang. Kemudian sudut antara cahaya terpolarisasi dengan garis normal ini disimbolkan theta P. Theta P itu sudut pantul. Kemudian sudut antara garis normal dengan cahaya yang terpolarisasi sebagian disebut theta R atau sudut bias. Nah, kalau ada kondisi polarisasi karena pemantulan, maka rumus yang digunakan itu kurang lebihnya ini ya. Yang pertama, ini seperti hukum yang sudah kalian pelajari, hukum Snellius. N1 sin I, kalau dulu simbolnya, sama dengan N2 sin R, atau ini bisa ditulis sin theta I, N1 sin theta I sama dengan N2 sin theta R. Jika N2 tetap di sebelah kanan, N1 kita pindah di ruas sebelah kanan, jadi N2 per N1, maka sin theta R kita pindah ke kiri. Jadi sin theta I per sin theta R menghasilkan persamaan tan theta I. Di mana theta I atau sudut datang ini disebut juga sudut polarisasi. Jadi kalau mau menghitung sudut polarisasi pakai tangan theta I sama dengan N2 dibagi N1. Antara sudut polarisasi sama sudut kritis itu berbeda. Kalau ditanya berapakah sudut kritis, berarti yang digunakan itu bukan tangan tapi sinus. Sin theta I sama dengan N2 per N1. Sudut kritis ini terjadi kalau cahayanya mengenai indeks bias N2 ini lebih kecil daripada N1. N2 lebih kecil dari N1 itu seperti antara udara dengan gelas. Maaf, sebentar. Ya, bisa juga udara sama gelas. Seandainya gelasnya itu punya indeks bias 1,5, indeks bias udara itu 1, berarti kan lebih besar 1,5 ya. Berarti kita anggap gelasnya yang di bagian sini. Jadi cahayanya datang dari gelas menuju udara. Berarti N1-nya lebih besar dari N2. Maka bisa terjadi sudut kritis. Atau kenapa kok bisa terjadi sudut kritis? Jadi kasusnya sudut kritis itu sama dengan sudut datangnya kalau sudut biasnya sama dengan 90 derajat atau tegak lurus.
Nah, jadi perbedaan sudut polarisasi sama sudut kritis kalau ditanyakan yang satu pakai tangan, yang satu pakai sin.